Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis limbah percetakan. Film reproduksi. Film grafika dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu film lit dan film nada penuh. Susunan atau struktur film grafika terdiri atas satu lapisan pelindung. Inilah lapisan tipis yang digunakan untuk melindungi lapisan emulsi di bawahnya apabila terdapat kerusakan mekanis. Selain itu, lapisan ini mempunyai tujuan untuk mencegah timbulnya cincin Newton. Meskipun lapisan khusus ini tetap ada, kadang cincin Newton itu masih dapat terjadi. Misalnya bila kelembaban relatif dalam kamar gelap terlampau tinggi dan filmnya tertekan dengan hampa udara yang terlampau kuat. Yang kedua adalah lapisan emulsi. Inilah lapisan terpenting dalam film dan terdiri dari butir-butir perak halogenida yang peka cahaya. Lapisan ini biasanya terdiri dari campuran beberapa jenis emulsi yang ciri-ciri khasnya telah ditentukan. Susunannya bervariasi menurut penggunaan filmnya. A. Ada emulsi yang sangat peka, umumnya berbutir lebih kasar dari emulsi yang kurang peka. Dapat dikatakan bahwa makin besar butiran peraknya, makin peka emulsinya. B. Emulsi yang terdiri dari kumpulan butir yang beraneka besarnya, mempunyai gradasi yang lunak. C. Emulsi yang terdiri dari butir yang besarnya hampir sama, mempunyai gradasi yang keras. Pengolahan emulsi fotografi merupakan suatu pekerjaan yang meminta ketelitian dan waktu lama. Untuk itu diperlukan proses kimia yang sangat rumit. Pengolahan emulsi fotografi dapat dibagi dalam 5 tahapan. A. Pengendapan perak halogenida dalam selatin. B. Pematangan secara fisik. C. Pencucian emulsi. D. Pematangan secara kimia. Dan E. Pengerjaan akhir emulsi. Yang ketiga adalah lapisan substrat. Merupakan lapisan khusus yang digunakan untuk merekat eratkan emulsi atau lapisan punggung anti halau pada lapisan dasar. Yang keempat adalah lapisan dasar. Merupakan lapisan film grafika yang biasanya terdiri dari triacerat atau polyester. Film triacerat tidak terlalu tetap ukuran, tetapi baik sekali untuk pengerjaan film puih biasa. Untuk pengerjaan yang memerlukan ukuran tetap yang sangat teliti, misalnya untuk pemisahan warna, kartografi, dan sebagainya, ternyata film dengan dasar polyester di dalam praktek sedemikian stabil atau mantap sehingga dapat dipakai di mana-mana dengan hasil yang sangat baik. Karena itu, plat kaca hanya digunakan dalam hal-hal yang sangat khusus. Tebal lapisan dasar berperan juga dalam membuat kopi film yang harus dibuat kopinya melalui punggung. Sebaiknya lapisan dasarnya setipis mungkin. Dengan demikian gambarnya akan menjadi lebih tajam. Yang kelima adalah lapisan anti halau. Merupakan lapisan khusus yang diletakkan pada punggung film grafika. Lapisan ini diwarnai dengan bahan warna tertentu yang sifat spektrumnya dipilih sedemikian sehingga sinar yang selama penyinaran menembus emulsi. Ketika menembus emulsi, semuanya diserap dan tidak dipantulkan pada sisi bawah lapisan emulsi. Tebal dan fisik lapisan anti halau itu ditetapkan hingga tegangan-tegangan yang terjadi dalam lapisan emulsi pada waktu pengerjaan akhir film dapat dikompensasi sehingga filmnya tetap datar. Bahan warna lapisan anti halau itu akan hilang seluruhnya pada waktu pencucian. Film grafika dalam pasaran dapat diperoleh sebagai film datar dengan ukuran baku atau sebagai roll dengan bermacam ukuran panjang dan lebar. Setelah film produksi, yang berikutnya adalah kertas. Bahan baku dalam proses cetak adalah kertas dan tinta cetak. Nama kertas dalam bahasa Yunani papyrus.
papirus, yaitu suatu tanaman air yang telah digunakan oleh orang-orang Mesir kuno sebagai bahan untuk tulis-menulis. Dari kata papirus ini diturunkan pada paper, bahasa Inggrisnya, dan papier, bahasa Belandanya. Kertas atau bahan cetakan adalah bahan yang sangat penting di dalam pekerjaan cetak, sehingga penyesuaian kualitas dari kertas atau bahan cetakan akan sangat dominan di dalam menentukan atau menghasilkan kualitas cetak. Kertas atau bahan cetakan dapat dibagi menjadi 1. Uncoated, yang termasuk uncoated antara lain HVS, HVO, kertas koran, dan lain-lain. Uncoated mempunyai sifat penyerapan kertas permukaan yang sangat kasar, mudah terjadi picking atau tercabut, pH rendah sehingga lambat kering, dan karena permukaannya bergelombang tidak rata, maka hasil cetak tidak menimbulkan gloss. Cemani Toka dalam hal ini sudah mempunyai tinta untuk kertas uncoated tersebut. Yang kedua, kertas coated, yang termasuk coated antara lain art paper, coated paper, matte coated, cast coated, art karton, coated karton. PT Cemani Toka dalam hal ini sudah menyesuaikan tinta untuk jenis-jenis kertas coated. Yang ketiga adalah non-absorption paper, yang termasuk non-absorption antara lain vinyl sticker, UPO, tip egg, gold foil, aluminium foil, art synthetic paper, dan lain-lain. Karena jenis ini tidak mempunyai daya serap, maka pengeringan terjadi secara oksidasi penuh. Biasanya timbul masalah set off atau lambat kering, sehingga perlu penanganan khusus seperti tidak mempunyai hasil cetakan terlalu tinggi, pH air pembasah tidak terlalu asam karena akan menghambat oksidasi, memakai air pembasah seminim mungkin. Hati-hati karena tinta mempunyai pengeringan lebih cepat daripada tinta biasa, tidak sampai lapisan tinta mengering. Menurut Dameria, jenis kertas terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kertas berdasarkan jenis serat. Kertas jenis ini terbagi menjadi 2. Kertas mengandung kayu dengan ciri terdiri dari serat mekanis, tidak tahan disimpan lama, mudah berubah warna jika terkena matahari. Contohnya ada koran, HHI. Yang kedua, kertas bebas kayu dengan ciri-ciri terdiri dari serat kimia, tahan disimpan lama. Contohnya HVS, HVO. Yang berikutnya adalah kertas berdasarkan pekerjaan akhir. Kertas coated dengan ciri-ciri terdiri dari kertas dasae dan lapisan kapur dengan bahan perekat. Permukaannya halus dan mengkilap atau gloss. Daya serap terhadap minyaknya lemah. Contoh kertas coated adalah art paper dan kusdruk. Kertas uncoated dengan ciri-ciri tidak diberi lapisan kapur. Permukaan kertas kasar tapi bisa juga dihaluskan. Daya serap terhadap minyaknya kuat. Contohnya kertas koran, HHI, HVS, HVO. Selanjutnya kertas berdasarkan penggunaannya. A. Kertas cetak seperti HVO, koran, art paper. B. Kertas tulis seperti HVS, kertas gambar. C. Kertas bungkus seperti casing, kertas sampul, kertas Samson. D. Kertas khusus seperti kertas uang, kertas sigaret, dan kertas tisu. Bahan baku kertas ada 2 macam. A. Pulp mekanis dengan ciri seratnya tidak murni, masih mengandung lignin. Seratnya tidak utuh, banyak yang rusak. Tidak tahan terhadap penyimpanan, warna kertas berubah menjadi kuning. Mempunyai opasitas tinggi, permukaan kertas lebih lunak, dan harganya murah. Pulp kimia dengan ciri seratnya murni, tidak mengandung lignin. Seratnya utuh, lebih stabil terhadap penyimpanan, mempunyai opasitas lebih rendah, permukaan kertas lebih kaku, dan harga lebih mahal. Untuk lebih memahami
limbah film reproduksi dan kertas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan manfaat film reproduksi dalam industri grafika. 2. Jelaskan manfaat kertas dalam industri grafika. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.